Quotes-nya Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bagaimana pendirian dalam praktek? Ya, kalau bicara mengenai pendidik dan peserta didik, itu kan kita bicara mengenai proses pembelajaran dan kurikulum. Ya, jadi kurikulum hari ini itu sebetulnya apa ya? Orang menyebutnya justru siswa terpenjara oleh garis yang ada di kurikulum. Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya, masih dalam topik Ki Hajar Dewantara, sang motivator Buria. Ya. Saya mengutip quotes-nya Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bagaimana pendirian dalam praktek? Ya, kalau bicara mengenai pendidik dan peserta didik, itu kan kita bicara mengenai proses pembelajaran dan kurikulum. Ya, jadi kurikulum hari ini itu sebetulnya apa ya? Orang menyebutnya justru siswa terpenjara oleh garis yang ada di kurikulum gitu ya. Jadi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, untuk mengembangkan kemampuan diri, life skill terutama, itu menjadi agak terpinggirkan oleh kurikulum yang sudah ditetapkan. Tapi memang ada peluang di ekstra kurikulum ya. Jadi mungkin ada pendidikan prakarya, terus kemudian ada pendidikan musik dan sebagainya yang di luar kurikulum. Tetapi memang harus diakui bahwa kurikulum di kita ini kan lebih mengutamakan kemampuan kognitif. Ya. Jadi kemampuan kognitif mulai dari matematika, IPA, fisika dan sebagainya. Ini menarik sekali ini dengan pemikiran. Saya kebetulan sering ngobrol dengan anak saya ya. Saya cukup surprise dengan jawaban ini. Sekedar cerita saja. Ketika dia mengatakan, nilai matematika aku 7 ya, nilai matematika 7, saya bilang begitu. Lah, emangnya kita penting matematika begitu. Dia mengatakan seperti itu. Kan yang penting saya tuh kebetulan dia pintar gambar, pintar ini bikin animasi dan sebagainya. Kalau saya akan menjadi animator, saya nggak butuh matematika. Dia bilang itu. Saya cukup surprise dengan jawaban dia. Karena coba mama ke toko atau ke pasar saja misalnya, menghitung belanja begitu. Apakah mama perlu menghitung sendiri? Kan ada kalkulator. Itu betul. Jadi kalau dia tidak ada passion di matematika, dia tidak perlu terlalu mendalami di situ. Kemudian fisika, kimia juga begitu. Kalau dia punya cita-cita untuk menjadi orang yang tidak bekerja di bidang matematika atau kimia atau fisika, dia tidak perlu mendalami itu. Tetapi apa yang menjadi kemampuan dia, kapasitas dia, bakat-bakat dia, itu yang dia merasa perlu dikembangkan. Nah, ini kalau bicara mengenai itu tadi. Jadi jangan ajarkan ikan itu bisa memanjat atau kera bisa berenang gitu ya. Jadi pendidikan ke depan itu harus lebih mengutamakan kepada kemampuan life skill. Ya, kita melihat berapa banyak lulusan sarjana kita yang kemudian bekerja tidak kepada bidangnya. Ya, sarjana pertanian jadi teller bank. Kemudian sarjana ekonomi misalnya sekarang jadi kameramen misalnya. Nah, kan nggak pas sekali. Sama sekali nggak pas. Sarjana pertanian misalkan jadi di tempat ya, di PNS misalnya, di bagian humas lagi, nah seperti itu kan menjadi sangat lucu. Nah, makanya kemudian kita harus membuat satu terobosan. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ya, ketika beliau mengatakan kita buka saja fakultas kopi misalnya. Mungkin bercanda, tetapi penerapannya mungkin sebenarnya bukan bercanda juga ya. Mungkin itu satu trigger ya supaya kita bisa, fakultas kopi apaan sih?
bisa mulai dari kita kan punya kopi banyak nih ya. Sekarang kan tradisi ngopi itu, coba adik-adik ini ya. Ngopi itu kan sesuatu yang sementara ini hilang karena PSBB, itu kan menjadi satu kehidupan yang tidak bisa hilang dalam hidup keseharian kita gitu ya. Kita ada berapa banyak varian kopi di kita. Ada kopi Gayo, kopi Dampit, terus kopi apa lagi ya? Entah itu Robusta, Arabica dan seterusnya gitu ya, macam-macam itu segala macam. Itu misalnya kita membuat meracik, tidak hanya meracik saja tetapi tanamannya, misalkan bagaimana menghasilkan tanaman kopi yang ini dan sebagainya, itu ada di fakultas kopi. Mungkin itu sesuatu yang lucu dan sederhana, tetapi itu menunjukkan bahwa beliau ini visioner. Ke depan itu tradisi kopi itu menjadi luar biasa, jadi kita harus siapkan di tenaga-tenaga yang pinter mengolah kopi, tidak hanya dari sisi pengolahan setelah jadi, tetapi mulai dari bagaimana membuat bibitnya, tanamannya, kemudian produksinya sampai tersedia di meja. Bagaimana kopi itu bisa tersaji dengan satu unggulan yang memang bisa dibanggakan dari bangsa Indonesia. Nah, ini saya rasa ini akan menjadi satu tren kurikulum yang akan datang. Ketika life skill itu menjadi sesuatu yang lebih diutamakan daripada kognisi ini. Jadi pembidangan seperti dulu ya, seperti di kurikulum yang lama itu ada IPA, IPS, bahasa, sastra ya, ada 4 ya, sastra, bahasa dan sastra gitu ya. Itu sebetulnya sudah menjadi satu contoh yang baik ya, tetapi kemudian sekarang kan dihilangkan karena entahlah ada kerumitan di mana yang kemudian hal-hal seperti itu harus dihilangkan begitu. Padahal di dalam pembidangan semacam itu lebih membuat kita itu terbagi sesuai dengan apa yang kita mau. Saya ingat sekali, saya itu kan dulu SMA di SMA Negeri 2 Madiun ya. Itu ketika saya masuk di jurusan IPS, itu yang saya mau sebetulnya, karena saya pengen jadi seorang psikolog waktu itu. Saya mau masuk ke IPS, tetapi karena nilai itu memungkinkan untuk ke IPA, dipaksa untuk ke IPA. Begitu, tapi saya nggak mau, saya sampai dimarahi sama guru. Nggak penting sebetulnya, karena saya pengen jadi psikolog Bu gitu. Ya sudah, akhirnya saya masuk ke IPS. Nah itu loh, itu yang kemudian hari ini itu kita sudah memaksa anak-anak untuk ini. Nah sekarang kita mau bertanya, ini sebenarnya pendidikan ini suksesnya buat anak apa buat pendidiknya atau buat orang tuanya sih gitu kan. Nah itu jadi saya lebih kepada bagaimana penyiapan kurikulum yang memang mewadahi atau memfasilitasi anak untuk berkembang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan passionnya dia gitu. Jadi supaya nanti dia nggak kecewa dengan pendidikan dan dia juga bisa mengarahkan dirinya untuk menjadi seperti apa begitu. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara, jangan mengubah jagung menjadi padi atau sebaliknya. Iya tepatnya begitu. Iya monggo Pak Apung. Sama seperti Budia di Jakarta itu bahwa seseorang itu berkembang sesuai dengan apa dasarnya dan wajah. Kalau memang dia berasal dari daerah pedesaan, kemudian budaya di pedesaan yang khas desa, entah petani, entah ikan, ya sesuai dengan itu. Maksudnya belajar itu sebetulnya bertahan pada alam atau habitatnya. Itu tentu lebih berkembang daripada kalau dia kota kemudian berubah tidak mau pulang ke desa. Nah ini yang rugi bukan hanya dia sendiri, tetapi juga daerah asal dan masyarakat. Itu yang kurikulum yang diberlakukan yang selama ini itu memang membelenggu. Ada hal-hal yang menyebabkan mengapa kok kurikulumnya itu anak-anak bisa jadi terbelenggu. Karena para guru itu juga merasa terbelenggu oleh kurikulum seperti ini. Terus terang saya itu kontrolan. Saya merasa kurikulumnya itu ini loh kurikulumnya. Saya ingin supaya hal-hal yang baru sesuai dengan kurikulum. Tetapi setelah saya menjalankan, ditegur oleh yang atasan saya. Pak, jangan gitu, anak-anak nantinya begini. Padahal ini sesuai dengan kurikulum. Namun improvisasi, kalau itu belum saatnya, artinya itu belum anjlak, belum populer, itu memang susah. Nah, dalam tanda petik,
kekurangan kelemahan daripada lembaga-lembaga pendidikan adalah pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dengan maksud saya itu tidak sama dengan yang paling bawah. Jadi yang dikata kalau di dalam ketentaraan prajurit dengan perwira itu beda. Di dalam perwira itu ada perbincangan ini, tapi di dalam lapangan itu beda. Karena yang dihadapi di lapangan itu saya tidak hanya musuh yang saya hadapi, tapi ini ada buaya dan ular besar. Itu beda sama sekali. Nah, sama dengan di sekolah. Itu seringkali begitu. Jadi saya menerapkan apa yang menurut saya sesuai dengan itu. Tetapi yang karena garisnya ini loh deh, susahnya sebenarnya. Ini yang menyebabkan anak-anak kita lulusan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang tertulis di ijazah. Sehingga bisa terjadi ya tadi dari fakultas pertanian lu nyelonongi kasir bisa jadi kasir neng kaki kan nyelonongi. Tapi memang dalam masa-masa abad ke-20 ya, bukan juga abad ke-21 ini semakin lama semakin itu memang sering kali terjadi kita ini rakyat anaknya termasuk saya itu tidak sesuai dengan kurikulum karena ada hal-hal kepentingan ekonomi. Saya terpaksa masuk sekolah ini karena keterbatasan ekonomi, biaya tidak ada, maka sekolah yang bisa saya jalani yang sesuai dengan ekonomi keluarga ini akibatnya menjalani. Tapi dalam hati tetap bergejolak. Saya menginginkan ini. Tidak bisa. Nah, bisanya disalurkan lewat hal-hal yang lain, misalnya kegiatan-kegiatan di luar kurikulum itu. Sehingga seringkali terjadi, Pak, kamu kok iso ini? Ya iso. Sebetulnya saya itu mau ke situ jadi hobi lagi. Nah, kekurangan daripada sekolah adalah tidak menurut hobi anak-anak. Ini penampungan yang sebetulnya sangat besar. Ada anak yang sebetulnya tidak bisa melakukan SMA, melakukan SMA. Hobinya itu sebetulnya sesuai dengan kurikulum yang di SMA. Sebetulnya itu. Tetapi karena keterbatasan para pengasuh, kemudian kekurangan apa ya, kalau sekolah itu misalnya ahli psikolog itu betul. Ada BP Pak? Ya, masih Counseling itu sebenarnya butuh. Itu sangat dibutuhkan itu untuk menggunakan itu. Jadi kalau misalnya kalau memang pelajaran ini kemudian kamu rasanya yang saya lihat di lembaga-lembaga peran daripada kurikulum peran daripada para pendidik terutama yang dididik itu kurang sebagai psikolog yang betul-betul mengangkat siswanya itu supaya dia menyadari saya itu sebenarnya mampu ini, tidak bisa lewat ini, saya lewat hobi ini, lewat kegiatan ini sebetulnya itu kekurangan kita. Nah, kurikulum kita itu kurang menampung itu. Saya belum pernah dengar kok kurikulum ekstra kurikuler, belum pernah dengar. Sehingga kalau misalnya lah ini termasuk sing ekstranya sing enek sepelan lho. Lah terus kurikulumnya gede. Ini ya, sebetulnya kekurangan kita di situ. Ya, benar kalau tadi misalnya bukan saja fakultas kopi. Ya mungkin ada anak-anak yang memang di SMA itu nantinya bisa berkembang hobinya ke kopi bukan lewat fakultas tapi lewat hobinya, lewat penyaluran kegiatan. Nah ini loh yang belum kita tambah seperti yang belum ada. Terima kasih Pak Bung Guria tadi tentang ruwetnya, Yeah. kusutnya Jadi kurikulum disampaikan Pak tadi. Apung, saya jadi ingat apa yang disampaikan Mendikbud ya, Pak Nadiem ya, Mas Nadiem, Mas Menteri mengenai apa definisi kampus merdeka dan apa namanya kurikulum lokal. Ya. Jadi sebetulnya ini pas sebenarnya visinya sangat jelas, hanya saja memang implementasinya tidak semudah yang kita bayangkan karena penyiapannya akan sangat lama, butuh waktunya. Betul kalau yang disampaikan bisa 10 sampai 20 tahun lagi kita baru bisa mencapai satu kondisi pendidikan seperti yang kita harapkan.
Tetapi ini kan kaitannya nanti akan terbentuknya di politik, misalnya masa kepemimpinan hanya 5 tahun, kemudian ganti menteri, ganti kebijakan lagi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan di dalam membahas kurikulum ini. Tetapi dengan konsep kampus merdeka itu, jadi semua kampus diperkenankan untuk berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan lokalitasnya. Jadi misalkan di satu daerah punya di daerah yang wilayahnya dekat dengan pantai, tentu boleh dong membuka perikanan. Kalau di pegunungan kita membuka fakultas perikanan nggak mungkin bisa kan? Nah itu yang dimaksud, contoh sederhananya seperti itu. Atau tadi yang dikatakan fakultas kopi tadi. Kalau misalkan di daerah yang dimana dia penghasil kopi, why not? Boleh dibuat seperti itu, tetapi memang kurikulumnya harus memang betul-betul serius di bidang kopi itu, sehingga menjadi sangat profesional, mulai dari penanaman bibitnya, kemudian pengolahannya, industrinya, dan seterusnya gitu. Jadi lokalitas itu memang penting, sehingga kita tidak menghadapi persoalan seperti sekarang. Ketika ada masa pandemi semacam ini, kemudian kita mau ribut-ribut soal ketahanan pangan. Fakultas pertanian itu sekarang sepi peminat. Anak mudanya nggak mau jadi petani. Tetapi sebetulnya itu bisa disiasati bagaimana menjadikan pertanian ini sebagai sebuah industri yang elit, yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga anak-anak nggak malu untuk bekerja sebagai petani. Nah, sekarang urban farming ini sudah menjadi tren yang baik. Nah, saya rasa nanti ranah pendidikan ya, sekolah-sekolah dan kampus-kampus juga harus menyikapi itu ya, harus menyikapi kebutuhan mereka. Terima kasih Bu Ria. Saudara, demikian tadi bincang-bincang kita tentang Ki Hajar Dewantoro, sang motivator. Banyak hal bisa kita petik dari beliau, bagaimana beliau memotivasi kita semuanya di dalam kehidupan teristimewa di dalam pendidikan. Banyak hal yang bisa kita ambil dari sini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita jumpa lagi dalam acara lain. Salam budaya.